Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Masyarakat Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap hari ini Tuhan menyertai kita dan memberkati dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan hati. Menjaga kebersihan hati. Berdasarkan kesaksian Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Yang demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hati adalah organ tubuh kita yang termasuk organ yang vital. Karena berfungsi untuk menawar dan menetralisir racun-racun di tubuh kita. Bahkan hepa atau hati itu juga yang mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya. Lalu, hati juga yang membuat empedu berfungsi, sehingga mengeluarkan zat untuk membantu pencernaan, terutama pencernaan lemak. Nah, peranan hati begitu penting. Oleh sebab itu, biasanya kita disarankan untuk olahraga, tetapi juga untuk makan makanan yang sehat. Saudara, kenapa Alkitab menggunakan istilah hati? Ini tentu hal yang sangat penting, karena dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Saudara, ada kakak beradik, yang satunya petani, yang satunya peternak. Mereka satu ayah, satu ibu. Tapi sang kakak iri hati, hatinya jadi iri. Karena apa? Karena ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan korban, dikatakan bahwa yang diterima adalah persembahan adiknya. Dan si kakak menjadi iri hati. Lalu hatinya panas dan dia marah, dan hati yang panas itu memancarkan rupa-rupa kemarahan dan akhirnya kejahatan. Kita tahu cerita ini, Kain dan Habil. Ternyata Kain lalu membunuh Habil adiknya karena iri hati. Oleh sebab itu, menjaga hati kita. Kalau hati kita biarkan benci kepada orang lain, ya kita akan lihat orang itu selalu salah. Kalau hati kita nggak seneng dengan seseorang, ya kita selalu lihat dia nggak bener. Meskipun dia berbuat baik, nggak senang.
enggak klik. Nah, oleh sebab itu, dikatakan di dalam Alkitab ada satu ayat penting bahwa kita harus menjaga hati. Kenapa? Karena dari dalam hati itu muncul macam-macam persoalan. Yaitu Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19 yang demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Jadi pusatnya dari hati. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, jaga hati. Hati yang bersih. Jaga hati untuk memikirkan hal-hal yang baik. Orang lain, pasangan, anak kita, orang di sekitar kita. Jaga hati termasuk memikirkan diri sendiri tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Jaga hati. Kalau itu dilakukan, maka Tuhan akan memberkati dan kita akan sungguh-sungguh disertai. Karena apa? Bacaan tadi jelas. Kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dan lakukan aktivitas hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati, Roh Kudus pimpin dan tuntunlah supaya kami mampu menjaga hati. Hati yang bersih, hati yang penuh kasih, hati yang percaya kepada Allah dan melakukan kebenaran. Hari ini, biarlah kami jalani dengan hati yang bersih. Di tengah pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah, tantangan sosial, ekonomi, sakit, penyakit. Di dalam Tuhan, kami mohon, Roh Kudus tuntunlah kami untuk memiliki hati yang bersih. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.